Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Semoga kalian sudah sarapan, sudah absen, nggak ada yang telat juga. Dan untuk mata pelajaran selanjutnya yaitu IPS dengan saya Bu Fauzia. Semoga kalian rindu ya. Soalnya Ibu juga rindu banget sama kalian semua. Nah, sekarang posisi Ibu lagi ada di lapangan dengan cuaca yang cerah dan udaranya juga pun sejuk. Semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar dari rumah. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. Oke, nah di sini ada 4 poin yang akan Ibu bahas untuk mengenai penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Nah, 4 poin ini kita bahasnya satu-satu ya. Yang pertama itu tentang penguatan ekonomi maritim, ada potensi ekonomi maritim, wisata-wisata bahari, kemudian ada kondisi ekonomi maritim. Nah, apa sih itu penguatan ekonomi maritim? Jadi penguatan ekonomi maritim adalah bagaimana cara kita untuk mendukung ketersediaan komodasi perdagangan internasional negara dan perlu upaya peningkatan ekonomi maritim. Nah, sektor ini merupakan sektor unggul yang dimiliki oleh negara kita yaitu Indonesia. Nah, di sini ada potensi-potensi ekonomi maritim. Yang pertama ada ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Nah, kalau untuk ekonomi maritim, jadi merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galang kapal, dan perawatannya. Nah, ada pembangunan dan pengoperasian pelabuhan serta industri jasa terkait. Nah, ini adalah ekonomi maritim yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah ekonomi kelautan, di mana merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan SDA, yaitu sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ini adalah ekonomi kelautan. Nah, selanjutnya di sini ada pariwisata bahari yang ada di Indonesia. Nah, ini ada beberapa daerah nih yang memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia dan menjadi spot penyelam. Antara lain di sini ada Raja Ampat, Bunaken, Labuan Bajo, dan Wakatobi. Nah, dari keempat daerah tersebut, ada salah satu daerah yang ingin sekali Ibu kunjungi untuk destinasi wisata yaitu Raja Ampat. Nah, di mana merupakan pulau yang berada di ujung barat Pulau Papua, memang sudah dikenal luas sebagai surga yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena memang di Raja Ampat ini menjadi salah satu destinasi pariwisata yang sangat mendunia. Jadi selain Bali ada Raja Ampat. Nah, kemudian ada Bunaken. Nah, kalau di Bunaken ini terkenal dengan keindahan lautnya atau taman lautnya yang terletak di Sulawesi Utara. Karena di Bunaken ini terdapat 390 spesies terumbu karang ya, gitu. Jadi penyelam dari lokal ataupun internasional itu lebih memilih Bunaken untuk diekspor gitu ya. Nah, kemudian ada Labuan Bajo. Nah, untuk Labuan Bajo ini tidak hanya terkenal dengan komodonya, tapi dengan pulau-pulau dan gunung-gunung mati terlihat indah di sana. Nah, terakhir ada Wakatobi, di mana Wakatobi ini adalah Taman Nasional Wakatobi merupakan salah satu dari 50 taman nasional di Indonesia yang terletak di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Nah, kalau di Wakatobi ini menyangkut keanekaragaman hayati laut dan kondisi karang. Nah, selanjutnya ini nih kondisi ekonomi maritim Indonesia dan negara ASEAN. Jadi, keprihatinan terhadap sektor kelautan nasional mengharuskan adanya kebijakan strategis untuk mempercepat pengembangan keunggulan di berbagai subsektor kelautan. Nah, pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Kemudian yang ketiga adalah terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Nah, di sini ada poin-poinnya juga yaitu sektor pelayanan, perikanan, dan sektor bahari. Nah, kalau untuk sektor pelayaran, di mana industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik karena ditinjau dari segi daya saing,
bangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Jadi industri galang kapal yang sebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai hulu hilir yang panjang, sehingga saat ini belum berkembang. Nah, sistem pelabuhan saat ini hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Nah, pelayanan masih belum efisien dan belum produktif. Daya saing sumber daya manusia di sektor pelayanan masih relatif sangat rendah. Nah, kemudian ada sektor perikanan, di mana potensi sektor perikanan Indonesia ini sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional ini sangat masih rendah. Jadi pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Nah, kemudian yang terakhir adalah sektor bahari, di mana perkembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri untuk sebagai devisa. Selain itu, perkembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budidaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun demikian, hingga saat ini pariwisata bahari belum cukup berkembang. Nah, untuk materinya cukup sampai sini. Untuk tugasnya adalah kalian cukup mendengarkan saja, ditulis apa yang penting, dipahami apa yang harusnya dipahami. Selanjutnya jangan lupa untuk sholat, berdoa semoga kita bisa tatap muka, dan untuk pandemik ini semoga cepat berakhir ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa pesan ibu, gunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Bye bye, see you next